Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifa dengan NIM 1962201256 dari kelas 5 Shift 2. Pada video ini saya akan menjawab soal UTS dan teori yang saya pilih yaitu dengan teori agensi. Pengertian agensi teori atau teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingannya sendiri. Pemegang saham sebagai diasumsikan hanya bertindak terhadap hasil keuangan perusahaan sebagai peningkat investasi, sedangkan agen diasumsikan sebagai penerima kepuasan yang berupa kompetensi keuangan beserta syarat-syaratnya. Pengertian agensi teori menurut para ahli yaitu menurut Watts and Zimmerman pada tahun 1990 menyatakan laporan keuangan sebagai angka-angka akuntansi yang diharapkan dapat meminimalkan konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akuisisi dapat ditelusuri dari pengembangan agensi teori yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bersikap karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Anthony dan Govindran tahun 2005, teori agensi merupakan suatu hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Teori agensi diasumsikan kepentingan dari tiap-tiap individu sehingga menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Konsep teori keagenan, konsep agensi teori sendiri merupakan suatu hubungan antara prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham dengan manajemen yang bertindak sebagai agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Eisenhower tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi, yaitu yang pertama ada asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang sifat manusia yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri atau self-interest, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko. Yang kedua, yaitu asumsi tentang keorganisasian. Asumsi tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, serta adanya asymmetric information atau AI antara prinsipal dengan agen. Dan yang ketiga yaitu asumsi tentang informasi. Asumsi tentang informasi yang dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan. Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai bargaining position. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki hak atas akses terhadap informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang bertugas menjalankan operasional perusahaan memiliki informasi terhadap kegiatan operasi dan kinerja perusahaan secara real dan menyeluruh. Namun, agen tidak memiliki wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan dikarenakan pengambilan keputusan merupakan wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan. Konflik antara pemegang saham dengan kreditur. Pihak kreditur memiliki klaim atas sebagian dari arus kas perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran bunga dan pokok utang. Klaim atas aset perusahaan terjadi ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Ketika hal ini terjadi, perusahaan harus segera mengambil keputusan apakah akan melikuidasi perusahaan dengan menjual seluruh aset atau melakukan reorganisasi dengan tujuan mempertahankan pekerjaannya. Keputusan yang diambil manajer akan berdampak terhadap pemegang saham atau kreditur atau juga kedua belah pihak. Kreditur pada umumnya menghendaki likuidasi perusahaan sehingga mereka dapat segera menarik dananya. Di lain sisi, manajemen tentunya menginginkan perusahaan tetap eksis sehingga memilih mereorganisasi perusahaan. Namun, pada saat bersamaan, pemegang saham kemungkinan mencoba mencari pengganti manajer lama yang mau dibayar lebih rendah meskipun proses tersebut membutuhkan waktu yang lama. Konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen dapat terjadi karena adanya kelebihan aliran kas. Kelebihan arus kas
tersebut cenderung diinvestasikan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. Agensi teori ini menunjukkan manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kualitasnya dengan mengorbankan para pemegang saham perusahaan. Agen memiliki kemampuan untuk beroperasi sendiri dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh informasi yang bersifat asimetri. Masalah keagenan menurut Lynch tahun 2003 yaitu permasalahan keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer akan menimbulkan biaya keagenan ekuitas. Menurut Jason dan McLean tahun 1967 terdapat 3 macam biaya keagenan, yaitu monitoring oleh prinsipal, biaya bonding oleh agen, dan residual loss. Menurut Johnson dan McLean 1976, masalah keagenan dibagi menjadi yang pertama ada moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja, dan yang kedua adverse selection, yaitu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau dari kelalaian tugas. Variabel yang berhubungan dengan agensi teori diantaranya variabel-variabel yang sesuai dengan teori keagenan adalah variabel ukuran perusahaan yang berperan sebagai variabel untuk mempertimbangkan tingkat agensi cost yang dibutuhkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Tingkat leverage dan likuiditas menjadi tolak ukur berdasarkan biaya modal perusahaan. Struktur kepemilikan berperan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan besar kecilnya proporsi kepemilikannya. Profitabilitas menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen, dan umur listing sebagai pertimbangan tingkat kontrol yang dilakukan sehingga variabel-variabel yang diteliti mempunyai dasar teori yang kuat dan sesuai. Lalu ada variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraud diamond dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui para prinsipal. Lalu ada variabel H1, yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Terima kasih. Cukup sekian dari jawaban yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.